Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma alhimni rusydi wa a'udzu min syarri nafsi. Allahumma la tahdini ila nafsi tarfa'ain. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum bihaqi al-mukhtitu rabbi syidul asiri fa'alu khalaqul khaliqul bari musawwir madadi syisha wa lan yakudu rabbani musyamadani mukhidini disyablu qadir jailani Ra'udhu billahi rabba bislami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jibni ilman wa rizqni fahma amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, mulai mengaji kitab atau risalah ya. Manaqib Syekhul Qadir Jailani. Jadi kitab ini sebenarnya kitab Al-Lujain Ad-Dani itu kitabnya, kita review sedikit ya kitabnya. Itu dari Syekh atau Imam Al-Barjanji. Jadi beliau siapa? Beliau itu dulu mufti Madinah. Beliau alim alamah ya, sejak muda sudah hafal Quran, muda belajar tarfir, hadis, balaghah, tarikh dan segala macam. Akhirnya beliau umur 31 tahun itu jadi mufti. Mufti itu yang memberi fatwa di Madinah sana. Dan beliau madhabnya madhab Syafi'i ya. Antara lain karangan beliau itu Maulid Al-Barjanji itu, kemudian juga kitab manaqib tentang Syekhul Qadir Jailani yang akan kita kaji ini kan. Nah ini kitab ini diterjemahkan atau bisa juga disyarah atau jelaskan ya oleh Mbah Muslih Manggen. Jadi secara Mbah Muslih Abdurrahman Manggen, Mbah Muslih itu banyak kitabnya ya. Beliau Imam Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, artinya sama juga seperti Imam Al-Barjanji. Jadi Imam Al-Barjanji juga pengikut Qadiriyah gitu. Dan beliau membuat kitab ini antara untuk supaya diketahui lah tentang kehidupan, bagaimana perjalanan dari Syekhul Qadir Jailani, mulai dari guru-guru, nasab dan sejak kehidupan pendidikan beliau pada orang banyak, terutama pada khususnya pada murid Thariqah Qadiriyah untuk bisa mempelajari dan mengambil hikmah pelajaran untuk bisa meniru langkah-langkah beliau untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, kitab ini di Indonesia itu yang mengenalkan ya Mbah Muslih Manggen. Setelah Mbah Muslih itu setelah menerjemahkan dengan bahasa Jawa halus ya, Jawa Pegon, itu kalau yang punya kitabnya ini bisa diketahui beliau mengarang dengan judul Nurul Burhani ya. Nurul Burhan, cahaya petunjuk lah begitu bagi hati ya, ketenteraman hati. Syekhul Qadir Jailani diibaratkan seperti cahaya yang terang. Karena nur itu cahaya dan burhan itu bisa diartikan terang, hujah, dalil. Oke. Kita mulai. Jadi melalui kitab manaqib ini kita bersama belajar tentang cahaya dari siapa? Ya, cahaya dari Syekh Abdul Qadir Jailani.
cahaya-cahaya, dan semoga dengan membaca manaqib beliau berkah beliau turun kepada kita semuanya. A'udzubillahi mari kita mulai. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani, zat kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang maha welas asih ing akhirat bloko, khususnya di akhirat untuk orang beriman ya. Biasa kalau kiai-kiai kita dulu, kiai kuno itu memaknai ini Ar-Rahman itu untuk seluruh umat manusia, rahmatnya ketika di dunia, mau agamanya Islam mau bukan Islam itu dapat rahmatnya Allah. Jadi kalau Ar-Rahim ini terkhusus di akhirat nanti untuk orang-orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Alladzi kang arsala kang wis ngutus sapa Allah Sayyidina ing junjungan kita Muhammad, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikamili syariah, kelawan sempurnane syariat, wa kholisidini lan jernihe agama. Ya Allah sudah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad dengan syariat yang sempurna dan yang jernih, wa halalan menghiasi sapa Allah, jidari salatihi ing apike risalah atau pesan-pesane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan dari mana ya? Dari Allah. Bibahiril khawari, kelawan keindahane piro-piro keanehan. Karena ini bahas tentang berarti perjalanan seorang wali besar ya, itu ya tentunya nanti ada kisah-kisah yang mungkin bisa jadi khawarik, aneh kan gitu, yang tidak lumrah gitu, tapi ya indah gitu. Wa ayyadahu lan nguatno sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad bikumatil ashabil muhtadin, lawan biro-biro pemberanine sahabat-sahabate sing oleh hidayah-hidayah kabeh. Wa khossolan ngususno sapa Allah man ing wong syaa kang ngresakno sapa Allah ing man min aba imillatih min aba imillatihi, saking pira-pira pengikute agamane Kanjeng Nabi Muhammad. Birukiyi kelawan iso munggah ila aujil ma'arifi tumeka maring pira-pira makrifat ing Gusti Allah.
wal haqaiq lan pira-pira ilmu hakikat. Jadi dari sekian banyak pengikut Rasulullah ya, itu ada orang-orang khos, ada orang-orang khusus, orang-orang yang teristimewa yang akhirnya dikehendaki Allah untuk sampai kepada Allah, orang usul ila Allah, sampai kepada Allah, sehingga dia mendapat pengetahuan marifat, pengetahuan tentang Allah, mengenal Allah, tentang hakikat, tentang yang hak, yang benar gitu, tentang petunjuk yang sejati lah. Yang ilmu hakikat itu ilmu kesejatian, gampangannya gitu cara Jawa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afadhu alaihim lan terus ngubirno sapa Allah ing ngatasé abai milati tadi, pengikut Kanjeng Nabi. Siapa ya sahabat-sahabatnya, ulama-ulama, para kaum arifin tadi. Dapat faid atau lubiran berkah. Min buhuril mawahibil laduniyati, saking pira-pira anugerah sing langsung saka Gusti Allah. Jadi ada orang yang dikehendaki Allah, yang istimewa, yang langsung diberi ilmu oleh Allah. Namun dapat curahan rahmat berkah yang luar biasa karena orangnya menjadi kekasih kan gitu. Kalau berarti si Allah nek, kalau sudah cinta dengan hamba itu ya baratnya seperti air ketika sudah penuh dituangkan air terus, setelah itu ada luberannya. Dan luberannya itu luar biasa banyaknya anugerahnya, syukurnya itu ya luberan-luberan itu. Itu ada istilah ilmu laduni ya, maksudnya ilmu yang langsung dari Allah tanpa belajar. Kadang kalau orang mendefinisikan itu yang gampangnya begitu. Banyak orang pengen ilmu laduni ya. Ya ini sebenarnya ilmu laduni itu ya ilmu yang Allah kehendaki bagi orang-orang yang istimewa, yang sampai kepada beliau, yang makrifat, yang artinya Allah berkehendak mengangkat kedudukan orang itu, akhirnya diberi ilmu tadi. Nah termasuk dalam manaqib ini saya perlu dijalani kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurufal lataifi ing dalem pira-pira sudut, pira-pira kasih sayangnya Allah. Wasyawari korroko iki lan pira-pira pancaran matahari pagi, matahari ketika pagi hari. Kalau pagi hari itu kan sinarnya matahari itu lagi sejuk-sejuknya, pancarannya itu diibaratkan seperti itu. Atau syuruk, ada sholat sunnah isyraq untuk di waktu itu. Ya, ada yang untuk menyambut hari, menyambut pagi disunahkan sholat itu. Atau bagi mazhab Syafi'i ya, kadang ada ulama yang berpendapat ya isyraq itu ya sama dengan duha gitu. Ada yang membedakan, ada yang menyamakan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbahu monggo iso dadi sapa atba ilmi latih tadi, dadi ngadeg bangun
hudatal ummah ingkang dadi pira-pira petunjuke umat, wa qadataha lan pira-pira pembimbinge umat, ilal azizi menuju maring Allah al azizi kang maha mulya, al alimi kang maha pirsa, yang maha mengetahui. Jadi orang-orang yang dikehendaki Allah tadi untuk marifat, untuk mengenal Allah, mengetahui ilmu-ilmu hakikat itu dibukakan ilmu laduni, diberi ilmu yang akhirnya orang-orang yang diberi keistimewaan itu menjadi petunjuk-petunjuk umat, jadi pemimpin-pemimpin umat. Kemana menujunya? Pemimpin itu kan kalau kehilangan N, ya, kata pemimpin itu jadinya pemimpi, nggak jadi pemimpin. Jadinya ngimpi saja, harus ada M-nya, jadi pemimpin. Kalau tujuannya tidak kepada Allah, ya jadinya N-nya hilang. Jadi pemimpi aja, dia mau masuk surga tapi nggak menuju Allah, ya nggak bisa. Allah itu ada ilmunya menuju Allah. Nah, orang-orang yang bisa menunjukkan jalan itu, orang-orang khusus itu punya ilmunya, dia bisa menunjukkan jalan. Banyak ulama, banyak orang pintar, bisa jadi dia nggak ngerti, karena bukan ulama yang diangkat Allah untuk mewarisi ilmu-ilmu tadi, ma'rifah wal haqiqat. Akhirnya tidak menuju Allah, tidak, bahkan kadang malah menyesat atau tersesat. Orang yang pinter kehilangan tujuan, akhirnya dia buta di dunianya, dia buta, akhirnya buta. Wong wuto bimbing wong wuto, akhirnya dia menyesatkan, mudilun, sesat dan menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salikina hale podo menapaki perjalanan kabeh bi ibadillahi ta'ala kelawan piro-piro hambane Allah ta'ala, min subulil irsyadi saking piro-piro dalane golek kebenaran, ar-rasyad, kebenaran. A'la siratil mustaqim, rupane luwih dhuwur-dhuwure dalan, al mustaqim kang lurus. Wa alilan nguasakno sapa Allah hu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, wa alaihim lan ing atase hudatal ummah tadi, petunjuk-petunjuk umat, pemimpin umat, ya kias solawati bersih-bersih piro-piro solawat atau rahmat takdim, wa taslimi lan rupa-rupa keselamatan, wa waffaqo lan paring taufik sapa Allah na ing kita lil ihtidai
krana oleh petunjuk, bihudahum petunjuke Kanjeng Nabi lan hudatal ummah tadi. Wal iktidai lan mengikuti bi asarihim kelawan piro-piro tinggalane Kanjeng Nabi lan hudatal ummah tadi, para pemimpin ummah. Wal iktibasi lan jupuk atau ngalap mimiskati anwarihim saking miskat piro-piro cahaya atau cahayane Kanjeng Nabi lan hudatal ummah tadi, para pemimpin ummah. Fi hindisi ing dalem petenge al jahli kebodohan. Fi hindisil jahli ing dalem petenge kebodohan. Al bahimi kang kaya dene binatang, diserupakan seperti binatang. Jadi Allah telah memberi kita Rasulullah dan para pewarisnya, para tadi petunjuk atau pemimpin umat kepada kita semua agar kita mendapat petunjuk melalui mereka. Jadi untuk bisa kita mengambil cahaya mereka, miskat. Miskat itu ada yang mengatakan dari bahasa Persia. Jadi lampu, zaman dulu itu lampu mewah. Lampunya ada di kayak seperti dalam tembok begitu. Terus bahan bakarnya dari minyak zaitun. Ditutup kaca kristal gitu. Kelihatan mewah gitu. Jadi sekarang mungkin masih ada tapi ya jarang. Jadi kalau di Indonesia nggak tahu sekarang. Jadi sebenarnya ini ya miskat tapi sudah model baru kan, listrik. Jadi kita perlu mendapat petunjuk mereka. Kalau kita tidak mendapat petunjuk dari mereka, kira ya jadi gelap. Jadi bodohnya nggak hilang-hilang. Diserupakan orang yang tidak dapat petunjuk ya seperti binatang aja. Orang punya akal tapi tidak ngerti dia berjalan itu mau kemana di dunia itu. Dunia isinya macam-macam. Nah, kalau tidak tahu yang dituju ya dia berarti akalnya tidak digunakan dengan benar. Jadi seperti binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'at torot selagi ini beraroma wangi opo manakibuhum piro-piro riwayat kehidupan mereka. Opo manakibuhum piro-piro riwayat kehidupan mereka. Ma'atisal asma'i ing dalem irunge piro-piro wong sing duweni piro-piro pendengaran. Alwaiyati kang sadar watuliyat lan terbaca opo ayufado ilihim tanda-tanda piro-piro keutamaane Kanjeng Nabi lan hudatal ummah tadi, pemimpin ummah. Fakarat mongko ono alati ilan nuhudi maring
bangkitno ilallahi menuju marek atau mendekat kepada Allah. Iku daiyatan dorong atau mengajak. Jadi ada orang yang dia punya hidung yang bisa mencium aroma wangi mereka. Artinya tanda-tanda mereka itu orang-orang khos, orang-orang istimewa, wali Allah itu aromanya bisa tercium, harum. Karena dia sadar bahwa aroma itu tercium, yang dia orang yang artinya bisa membaca tanda-tanda itu, karena dia punya mata, punya pendengaran, kemudian juga punya kesadaran, akhirnya dia berusaha meraih keutamaan melalui mereka. Karena dengan mendekat pada mereka itu membangkitkan keinginan kita, membangkitkan kesadaran kita lebih tinggi lagi untuk menuju Allah, untuk mendekati kepada Allah, untuk mengenal Allah. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, sa'use moco bismillah, alhamdulillah, sholawat salam mau fayaqulu mongko terus ngendikan sopo al-muktakir wong sing butuh ila fadil karimi maring anugerah Allah al-karimi kang moho lomo atau loman al-munji kang moho nyelametno. Iyo Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barjanji, atau disingkat Imam Al-Barjanji. Beliau itu Al-Barjanji itu daerah di Kurdi. Kurdi itu sekarang wilayahnya itu sudah tidak ada. Suku Kurdi itu kira-kira jumlahnya hampir 40 juta atau bahkan lebih. Suku besar lah di dunia itu. Tapi pada kenyataannya dia kehilangan wilayah. Wilayahnya itu paling tidak tersebar lah. Ada banyak di Turki, di Irak, Iran, kemudian di Armenia, di Eropa kecil-kecil itu juga banyak. Jadi dia tidak punya negara, tapi mazhabnya mayoritas Kurdi itu Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dulu karena termasuk di Syria dulu karena apa antara lain kalah perang dengan Inggris kekhalifahan itu. Jadi banyak melahirkan ulama-ulama besar termasuk Imam Al-Barjanji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi utawi iki risalah atau kitab manaqib ini iku nubdatun cuplikan min ahwalil qutbir robbani saking piro-piro hale wali kutub. Wali itu macam-macam kedudukannya. Wali kutub itu berarti punjeri jagat. Kalau bahasa Mbah Muslim menerjemahkan itu punjeri jagat, wali sing jadi pusatnya jagat raya ini. Tidak cuma bumi, langit dan bumi, alam semesta gitu. Pewaris Nabi. Ar-Robani kang bangsa keilahian atau kang ahli ma'rifat yang Allah, yang Gusti Allah. Wal ghausilan wali ghaus wali penolong. Di atas kutub ada ghaus, katanya begitu.
Syekh Abdul Qadir Jilani ya sekaligus kutub sekaligus ghaus. Ada dipunjer ya sekaligus bisa menolong, bisa menjadi wasilah artinya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. As-Somadani kang bangsa gantung ing Gusti Allah. Sultanil Auliya il Arifin, rajane piro-piro wali sing petuk arif billah kabeh. Jadi bagi banyak ulama terutama pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya kutubnya, sultannya ya Syekh Abdul Qadir. Tapi barangkali bagi pengikut imam Thariqah yang lain, yang sultannya ya imam Thariqahnya. Kalau pengikut Syadziliyah ya Syekh Abdul Hasan Asy'ari sultannya misalnya begitu, atau pengikut Naqsabandi ya Syekh Bauddin Naqsabandi sultanul auliyanya. Jadi tapi kalau ustadz saya dulu ceritanya begini, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut sebagai sultanul auliya, rajanya para wali, itu karena apa? Karena beliau itu yang paling mirip dari kecil itu perjalanannya seperti Rasulullah, artinya terjaga dari dosa-dosa. Jadi tidak neko-neko, karena soalnya ada wali yang kadang perjalanannya itu bermaksiat dulu terus tobat terus jadi wali, kan ada yang begitu. Misalnya kalau masyhur di Jawa ya Kanjeng Sunan, tapi ada versi yang mengatakan Kanjeng Sunan itu nggak pernah, Kanjeng Sunan Kalijaga itu nggak pernah nggak pernah maksiat sebenarnya, nggak pernah jadi gali, nggak pernah ngerampok. Ada versi yang saya dengar beliau ya seperti Gusmi kalau sekarang itu ngumpuli orang-orang jalanan, preman-preman atau wanita-wanita penghibur, tapi hanya ngumpuli untuk menyadarkan nggak ikut nakal. Lihat Sunan Kalijaga mirip seperti itu. Artinya Cik Gusmi itu sebenarnya mirip Sunan Kalijaga, lebih sepuh Sunan Kalijaga. Jadi nggak ikut nakal, nggak ikut inilah. Karena memang sejarah itu ya simpang siur gitu. Kadang kalau kita berbicara tentang kewalian atau sejarah wali itu perlu berhati-hati. Perlu berhati-hatinya kenapa? Karena kalau kita mengatakan sesuatu tetapi hal itu tidak terjadi tentang wali itu, atau bahkan bisa jadi justru menurunkan reputasi atau bahkan mengurangi kehormatan beliau, lah itu jangan sampai. Itu jadinya kita jadi fitnah gitu kan, itu karena kabarnya simpang siur, nggak benar, tapi justru kita anut. Nah, kalau anut ternyata salah. Nah, fitnah kok fitnah wali kan bahaya. Man ada di walian akot ada dubil hab sopo wonge musuh waliku tak umum kayak perang karo wongku ya Gusti Allah umum kayak perang sama orang itu. Kalau kita ternyata berseberangan dengan wali itu atau dianggap pemusuh walinya karena ternyata kita menjadi orang yang mengabarkan kurang baik atau kurang hormat terhadap wali tersebut. Pokoknya ya sebisa mungkin kita menjaga adab dengan mereka gitu, para kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imamil ulama isalikin, lan imame para ulama sing padha menapai jalan tasawuf, sing padha suluk-sulukan, sing semua yang serius lah, yang bertorekoh gitu, dengan serius, tidak cuma beat kemudian tidak pernah dijalankan gitu, pokoknya lali sama gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Annahilina kang podo ngombe kabeh mimbahril hakikati saka hakikat sing diserupake banyu segara.
wal ghorifina lan podo nyiduk kabeh. As-Sayyidi Syarif iya iku As-Sayyidi Syarif bendoro kang mulya, Syarif atau Habib sekarang. Wasanati lan dadi sandaran al-itrifi kang dermawan, al-hasibi kang sangat terhormat, sangat berwibawa, an-nasibi kang bernasab mulia, bernasab tinggi, berdarah biru lah cara orang Jawa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dil maqamil a'la, kang duweni posisi kang luhur, wanadilan duwe perkumpulan, wanadilan duwe perkumpulan, ar-rahibi kang jembar, yaitu Sayyidi tuanku Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani. Balagho muga-muga nekakno hu ing Syekh Abdul Qadir Jilani sapa Allah taala binafsihi kelawan awak dewene Syekh Abdul Qadir Jilani, al-qawi kang kuat, wal hafi lan kang disambut dengan hormat, wal hafi kang disambut dengan hormat. Jannatal Ghurbi parke karo Gusti Allah, Jannatal Ghurbi parke karo Gusti Allah yang diserupakan dengan surga. Wal amani lan piro-piro harapan, harapane Jannatul Ghurbi tadi. Wa ibdun lan Syekh Abdul Qadir Jilani diserupakno kaya dene kalung, nadom tu kang wis menguntai hu ing Syekh Abdul Qadir Jilani min faraidi amalihi, saking pira-pira ijene amale Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa qaulihi lan pengendikane Syekh Abdul Qadir Jilani, litatasyannafa supaya dadi nenglengno, supaya dadi ngengleng ya atau berkonsentrasi, litatasyannafa supaya dadi nenglengno, supaya jadi berkonsentrasi, bidurorihi kelawan piro-piro mutiarane Syekh Abdul Qadir Jilani. Opo asmaul hadirina piro-piro pendengarane wong sing podo teko kabeh, inda amali muhimmihi ana ing ngersane amal kepentingane Syekh Abdul Qadir Jilani. Waulihilan sekitare amali muhimmi lan sekitare amali muhimmi
intakhobtu milihno sapa ingsun hu ing amali muhim tadi ning kalami ba'di mengkalami ba'di arbabit thariqati saking suatu cara yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Melalui siapa? Ya melalui para ahli thariqah. Di thariqah itu ajarannya berasal dari para ulama ahli thariqah, para mursyid, ya termasuk manaqib Abdul Qadir Jalalaini. Ini ya dari keterangan-keterangan yang diambil dari mereka. Mengkalami ba'di arbabit thariqah, ya saking keterangan-keterangan para ulama ahli thariqah. Thariqah itu cara atau jalan yang dapat menghantarkan kita kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk sampai pada Allah bagi kaum thariqah itu akhirnya dilakukan. Bagi orang di luar thariqah itu kadang melihatnya itu ya sepertinya thariqah itu kok berlebihan. Tidak ada yang berlebihan kalau sudah artinya menjalani jalan mahabbah itu. Nah, kalau cinta itu mesti melakukannya sesuatu itu dengan lebih dan sukarela. Gitu. Tapi bagi orang di luar thariqah itu kadang sulit memahami itu. Kenapa orang bisa zikir banyak sekali atau melakukan sunnah-sunnah banyak sekali, gitu. Baca Quran setiap waktu banyak sekali, sholat sunnah yang banyak sekali. Nah itu aneh kadang bagi orang yang tidak paham thariqah. Karena itu bagi pelaku ya biasa saja, bisa jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan wong lahu kedue man fi hadrati syekh ing dalam kehadiran asyekh sapa wong aqidatun i'tiqad keyakinan agama ya yang atau keyakinan bertauhid muhkamatun kang kokoh kang mapan yang sudah pasti wa mahabbatun lan cinta ing Gusti Allah wasikotun kang kuat kasyaihi koyotini Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Koyotini Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau Abdul Wahab Asy'arani ini orang yang dianggap oleh Syekh Imam Al-Barjanji orang yang beruntung gitu, dunia akhiratnya. Alladzi kang laha cumleret terang cahayanya lahu kedue Syekh Abdul Wahab Asy'arani tadi opo al-falah kebahagiaan karena beliau ini mendapat kedudukan yang istimewa ya itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu beliau cahaya terang sekali gitu
karena mendapat keberuntungan baik di dunia dan di akhiratnya menurut Imam Al-Barzanji. Lan asirat Dimashki Asiroji Dimashki Sohibi pemilik kitab Nitajil Arwah, pemilik kitab Nitajil Arwah Sesirot Dimashki rohbatan kang rohbatan krono seneng fi nasri ahwalil kumali ing dalem nyebarno pira-pira hale pira-pira wong kang sempurna wa basi manaqibil akhyari lan nyebarno pira-pira riwayat hidupe pira-pira wong terpilih wastin jalan lan krana njaluk didunke diturunkan wastin jalan lan krana njaluk diturunkan didungi lisoyibir rohamati maring sok-sokane pira-pira rahmate sing diserupakno udan, rahmat Allah yang diserupakan dengan hujan. Jadi tadi Imam Al-Barzanji mengatakan bahwa orang-orang yang jadikan Allah pilihan-pilihannya itu seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni, Syekh, kemudian Sirot Dimashki. Beliau itu orang-orang yang menyebarkan riwayat-riwayat kehidupan orang-orang soleh, orang-orang terpilih. Dan beliau juga mengharap untuk diberi hujan rahmat. Anak inda dzikri sholihin tatanazalul barokah tanjilur rahmah kan gitu. Ketika riwayat atau biografi atau cerita-cerita itu disebarkan tentang orang-orang soleh, kehidupan-kehidupan mereka, mengenai bagaimana mereka menjalankan ibadah, menapaki kehidupan spiritualnya itu kemudian dikenal orang banyak. Nah itu rahmat Allah turun di situ, diserupakan seperti hujan. Disyayyibi ar-rahmati wal barokati lan tumurune piro-piro berkah. Al-izari kang deres idbi dzikrihim krono kelawan nyebut iki-iki rawan nyebut iki-iki tadi manaqibil akhyar tadi, riwayat orang-orang, kehidupan orang-orang yang terpilih, orang soleh. Karena menyebut mereka yaitu hujan rahmat, hujan barokah. Artinya kita berharap begitu juga ketika kita mempelajari, mengaji atau membaca kitab beliau Imam Al-Barzanji, kitab beliau Mbah Muslim Pranggen, Nurul Burhani,
Al-Jidani ini ya semoga begitu juga hujan rahmat, hujan barokah diturunkan Allah kepada kita dengan deras kan gitu. Karena harapan baik Al-Syekh Arab berjanji begitu juga. Nah, ketika doa kita gandul beliau insya Allah mustajab. Terima kasihlah dan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bidikrihim krono kelawan nyebut iki-iki tadi ya. Anaknya orang-orang soleh tadi. Tuftahu kebukae opo abwabus samawatil aliyah. Piro-piro pintu langit sing dur. Watan halu lan ngerutuk min hadiratil qudsi saking lingkaran kesuciane Gusti Allah. Apa suhubul fuyudoti piro-piro megos sing nggawa piro-piro luberan cahaya al ilahiyati kang bangsa ilahiyat, kang bangsa kepangeranan. Wa fasaltu lan wis misahno sapa ingsun hu ing iki manakib ya satu Jalani hu ing kitab ini, kitab Manaqib Syatul Jalani biwasa itu kelawan piro-piro tengah-tengah min laali arodi saking piro-piro saling mendoakan ridho ya, diserupakan seperti lu'lu atau mutiara min laali piro saking piro-piro mutiarane saling mendoakan ridho anhu saking Syabul Qadir Jailani wa tolabil imdadilan golek pitulungan bi asrorihi kelawan piro-piro sirre Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi di tengah-tengah dalam manaqib ini akan kita temukan ya, bacaan yang mengharap doa-doa sir dari beliau. Makanya di dalam tengah-tengah manaqib itu dibaca di bawah itu kalau bawah Nurul Burhan itu ada Allahumma surna nafati ridwani alaih wa amidana bil asroril lati audatahalateh, mengharap sir itu ya berkah dari kebersihan hati gitu. Dari siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Bersihnya hati beliau itu cahaya-cahaya beliau luber kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yajhar mongko fal yajhar bidzikrihi mongko becik banterno kelawan nyebut iki tafsil tadi tasil biwasoin tadi yang di tengah-tengah tadi untuk dikeraskan ketika membaca apa doa tadi Allahumma surna nafati ridwani alaih wa midana bil asroril lati audataha ladai. Al hadiruna
inda bulughil qori nalikane tumekane wong sing maca ilaiha maring tadi biwaso itu tadi fi akhbarihi ing dalem pira-pira riwayate Syekh Abdul Qadir Jailani atau ceritane Syekh Abdul Qadir Jailani wasama itu lan jenengi sapa ingsun hu ing iki kitab atau risalah ini Bilujaini kelawan aran perak. Lujen itu perak. Adani kang parek. Kitab ini dinamai Al-Lujaini Dani. Jadi pengarang Syekh Imam Al-Barzanji berharap kitab ini serupa dengan perak. Apa yang serupa? Ya kemilaunya cahaya. Syekh Abdul Qadir Jailani cahayanya itu diserupakan dengan kemilaunya perak. Yang kemilaunya itu diharapkan untuk apa? Yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagi siapa saja yang membaca ini. Bagi siapa saja yang mengharapkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani melalui kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dzikri lubdatin ing dalem nyebut sedidik mimmanagi bil qutbi robbani saking riwayat hidupe al qutbi robbani. Al qutbi robbani yo lakopnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kutubnya para wali kan gitu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau kan gitu. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah terutama yang mengenal dunia tasawuf itu kalau memuliakan guru itu kadang dengan radhiyallahu anhu. Untuk bermaksud ya meninggikan, menghormati guru kita. Karena biasa kalau pada umumnya radhiyallahu anhu itu hanya disematkan pada sahabat. Kalau ulama yang lain ya kadang enggak pakai itu, pakai rahimahullah kan gitu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani ini Imam Al-Barzanji pakai radhiyallahu anhu. Seperti ketika orang menyebut para sahabat. Fa'aqulu, bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqulu. Monggo terus ngucap sapa ingsun. Imam Al-Barzanji tadi. Huwa utawi Syekh Abdul Qadir Jailani iku asy-Syekhul Kamil. Asyah sing sempurna. Wal jihbidu. Lan cerdas. Al-wasilu kang wusul maring Gusti Allah. Yang sudah sampai kepada Allah. Dul maqamatil aliyati kang anduweni piro-piro posisi kang luhur. Asyarifati tegese kang mulya. Wal akdami lan piro-piro sikil arrosikhoti kang tumancep. Maksudnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu Imam Al-Barzanji mengatakan bahwa beliau itu syekh yang sempurna, syekh yang cerdas dan sudah sampai kepada Allah, yang mencapai puncak-puncak posisi-posisi yang tinggi dalam ilmu hakikat, dalam ilmu ma'rifah, mengenal Allah yang mulia kedudukannya. Dan kemudian secara diserupakan dengan
kaki yang tertancap. Artinya apa? Punya kekokohan, kemantapan dalam menapaki jalan, dalam mentarbiyah, dalam keilmuan dan sebagainya. Artinya mumpuni lah gitu. Sangat kokoh sekali. Punya prinsip yang kuat, punya akidah yang kuat, punya keilmuan yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamakunilan kekuatan hati. Wa tamakun lan kekuatan hati. Atami kang sempurna wal ahwalilan piro-piro hal atau keadaan spiritual al munifati kang luhur wal kamalati lan piro-piro sifat kesempurnaan asyamikhoti lan kang memuncak, asyamikhoti kang memuncak. Al-Qutburubani wali yang mempunyai kedudukan kutub sing bangsa Robani wa nurus sate lan cahaya sing kemilau al-burhani kang iso memberikan jalan atau dalil. Karena hatinya beliau bersih, bercahaya, ya melalui cahaya hatinya itu, kelembutan hatinya, melalui ilmuwan-keilmuan yang sudah mumpuni ya gitu. Beliau bisa membawa orang-orang untuk sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haikalulan rongko atau sosok lah, lan sosok asomadani yukang bangsa gantung nang Gusti Allah bloko. Wal ghausulan wali ghaus anu roniyu kang bangsa cahaya ilahiyat. Wali ghaus, wali kutub yang menguasai ilmu-ilmu tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa lan utawi Syekh Abdul Qadir Jailani iku Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani Ibni Abi Sholih rupane Musa Janggi Dausat. Musa Janggi Dausat. Di Janggi Dausat itu ya ciri khas ya nama Persia lah. Jadi beliau Abdul Qadir Jilani itu ada campuran Persinya. Wakila Jangka Dausat. Ada yang menyebut Jangki, ada yang menyebut Jangka Dausat. Ibni Abdillah bin Yahya Az-Zahid kang ahli zuhud. Ibni Muhammad Ibni Dawud bin Musa As-Sani Ibni Abdillah As-Sani bin Musa Al-Jun Ibni Abdillah Al-Mahdi Ibnil Hasan Al-Musanna Ibnil Hasan Asib kang dari putune Kanjeng Nabi Muhammad. Ibni Ali Ibni Abi Thalib wa Ibni Fatimah lan dadi putrane Sayyidatina Fatimah. Az-Zahra kang jernih, al-batul kang akeh oleh ibadah.
binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasulah kang jadi utusan. Ini ada syair ya, nasabung ka'anna alaihi min syamsid duha. Nasabun utawi iki nasab Syabul Qadir Jailani tadi. Karena koyo-koyo iku tetep alaihi ing atase nasab min syamsid duha saking cahayane waktu duha. Apa nurun, cahaya yang sangat cemerlang sinarnya. Wa min falakis sobahi, lan soko mleteke atau muncule waktu fajar, waktu subuh atau fajar. Opo amuda, tiang atau soko. Nasab utawi iki nasab Syabul Qadir Jailani lahu kedue nasab fi wajhi adama ing dalem tetep ing dalem wajahe Nabi Adam lumatun utawi ono cumlerete cahayane, lumatun nur utawi ono cumlerete cahayane, munihat den paringi sopo malaikatus samai, malaikat-malaikat langit malaikat-malaikat yang ada di langit yang mendapatkan tadi lumhatun nur, lumatun nur, yang mendapat cahaya-cahaya yang bertebaran kan gitu. Sujudan hale podo sujud. Nasabun kitabullahi utawi kitab Gusti Allah iku aufa nuhoni opo kitab Gusti Allah hujatan ing hujah fi madhihi ing dalem memuji iki ing dalem memuji iki siapa ya Syabul Qadir Jailani. Man iku sapa wonge da utawi iki wong yarumu kang nyejo juhuda ing angas atau mengingkari. Jadi tidak ada yang mengingkari nasabnya Syabul Qadir Jailani karena ya nasabnya hujahnya itu kuat gitu. Walaupun ya tetap saja ada yang kadang melalui ilmu nasab itu meragukan nasab Syabul Qadir Jailani. Ada orang yang begitu juga gitu. Tapi ya terserah mereka lah. Tapi Imam Al-Barjanji mengatakan nasab beliau mulia, sangat kuat, diparingi banyak keutamaan, diberi banyak keutamaan oleh Allah, ya, sampai diibaratkan cahaya-cahayanya itu di langit itu bertebaran sehingga malaikat itu
seperti bersujud pada beliau untuk menghormati beliau. Serupakan juga seperti cahaya terang benderang di waktu fajar yang cemerlang cahayanya. Ketika waktu pagi, yang pada pagi ketika cahaya itu terang seperti tiang cahaya itu kalau melorot dari atas ke bawah, dari langit ke bumi itu kan pas pagi itu kan ketika awan itu buka gitu kan seperti tiang dia, seperti tiang-tiang gitu, karena sinarnya itu menembus awan itu cemerlang kan gitu. Nah, mungkin begitu ya, bisa dilanjut ke besok lagi. Karena ini pembukaan, ya, mungkin masih banyak yang kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalnya artinya masih membingungkan ya, memang ya bahasa Imam Al-Barjanji itu bahasa yang sastra ya, agak sulit kadang dipahami ya, karena ada penyerupaan, ada majas. Bukan dunia tasawuf, dunia sufi itu kan penuh sastra gitu. Kalau kita baca misalnya karyanya Jalaluddin Rumi itu kan ada bihi dan sebagainya, itu ya kalau nggak paham sastra ya membingungkan gitu. Bahasa cinta, bahasa dauk dan gitu. Nah ini semoga kita mendapat keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, mendapat keberkahan dari Syekh Imam Al-Barjanji, kemudian Mbah Muslih Turahman Rangkir. Allahumma ansurna nafahati ridwani alaihi wa amitana bil asraril ladzi autataha ladzi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.